Cek fakta, benarkah Australia meminta maaf dan mengakui pulau pasir milik Indonesia? Sebuah klaim Australia meminta maaf dan mengakui pulau pasir milik Indonesia. Video dengan judul Australia minta maaf ke TNI dan mengakui kekalahan soal sengketa pulau pasir telah diunggah oleh salah satu akun Facebook, News Militer pada 11 November 2022. Video itu pun telah ditonton lebih dari 392.000 kali, mendapat lebih dari 13.000 suka, hingga mencapai 600 komentar. Dalam video menampilkan aktivitas TNI AL seperti menembakkan meriam, menceburkan orang-orang berpakaian hitam, hingga potongan video pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Australia. Narator di awal video mengatakan TNI bikin Australia ciut saat berhadapan langsung di Kepulauan Pasir. Ia juga mengatakan Asmorif diperkirakan memiliki kandungan migas yang cukup besar sehingga adanya aktivitas eksplorasi. Oleh karena itu, Yayasan Peduli Timor Barat atau YPTB bersama Pusat Penelitian Yubile Australia diklaim telah mendesak pemerintah Australia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak. Oleh karena itu, Yayasan Peduli Timor Barat atau YPTB bersama Pusat Penelitian Yubile Australia diklaim telah mendesak pemerintah Australia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak dan gas di perairan gugusan Pulau Pasir. Dalam video itu, Australia juga disebut telah mengklaim sepihak kepemilikan Pulau Pasir karena sumber daya yang melimpah. Narator mengulas pernyataan pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni, bahwa Kepulauan Pasir milik mereka. Penelusuran. Pencarian sumber kredibel ditemukan beberapa artikel terkait yang dibacakan oleh narator. Pada awal video narator tampak mengutip kembali potongan artikel yang dikeluarkan Kompas.com dengan judul Mengenal Gugusan Pulau Pasir NTT yang diklaim oleh Australia. Tulisan itu membahas mengenai sejarah kepemilikan Pulau Pasir hingga tanggapan Ferdi Tanoni, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, yang mengaku memiliki bukti bahwa Kepulauan Pasir adalah milik Indonesia berdasarkan warisan Belanda. Pulau Pasir disebut merupakan bagian dari hak milik suku adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor. Narator juga mengutip artikel dari victorynews.com. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa TNI AL menjaga dan berpatroli di Pulau Dana Pulau Rote. Meskipun tidak berpenghuni, pulau tersebut memiliki potensi wisata. Artikel asli sama sekali tidak menyinggung mengenai Pulau Pasir yang terletak 170 km di selatan Pulau Rote NTT. Sementara itu, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri El Amri Jinangkung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengklaim atas kepemilikan Kepulauan Pasir. Deklarasi Juanda tahun 1957 melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 serta Peta NKRI tahun 1957 dan 1960 sama sekali tidak memasukkan Kepulauan Pasir sebagai wilayah Indonesia. Meskipun begitu, MOU yang ditandatangani Australia dan Indonesia pada tahun 1974 yang kemudian disempurnakan melalui perjanjian tahun 1981 dan 1989 menyebutkan masyarakat Indonesia diperbolehkan melaut hingga wilayah tersebut. Tim Cek Fakta mencoba menelusuri sumber asli konten yang beredar dengan memasukkan tangkapan layar video ke situs Yandex dan Google Image. Hasilnya tidak ditemukan dokumentasi berupa video yang menunjukkan Australia meminta maaf kepada Indonesia. Potongan video yang menampilkan para TNI mengenakan baret berwarna ungu merupakan momen para marinir menyanyikan yel-yel dalam acara pembaretan marinir 39-1 tahun 2020 di Pantai Kondang Iwak, Kabupaten Malang.
Pembaretan Korps Marinir adalah tradisi masuk korps yang dipimpin langsung oleh Dan Kormar. Kemudian, video yang menampilkan sosok berpakaian hitam diceburkan ke dalam laut merupakan salah satu bentuk latihan komando pasukan katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut. Mereka dilepas di tengah laut dan harus menyusuri laut hingga tepi pantai tanpa dibekali tabung oksigen. Kesimpulan, klaim video berisi Australia meminta maaf kepada Indonesia dan mengakui bahwa Kepulauan Pasir milik Indonesia adalah hoax. Video sama sekali tidak berisi video maupun narasi dari klaim tersebut. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.